yang anti terhadap intinya, ada yang anti terhadap envelope-nya, ya, ada yang anti terhadap surface-nya dan macam-macam. Jadi kadang satu jenis antigen atau satu jenis virus atau satu jenis bakteri, antibodi yang menyerangnya itu macam-macam karena dia juga punya macam-macam antigen, epitop antigen. Jadi ada bentuk begini, ada yang bentuk begini ya. Jadi makanya ini satu antigen dia bisa diikat dari beberapa antibodi. Nah, jadi lihat ya bentuk, sudah lihat ya bentuk antibodi. Kenapa dia bentuknya seperti ini? Nah, untuk karakteristik imunologi, ya IgG imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini kan secara umum kita tahu ada 5 ya, imunoglobulin G, alfa, M, IgE dan IgD. Yang paling sering kan IgG dan IgM ya. Nah, kita lihat bahwa dari heavy chain-nya itu kalau IgG itu adalah gamma, sedangkan IgE alfa, IgM itu mikro, IgA itu epsilon, dan IgD itu delta. Jadi sesuai dengan namanya juga ya, gamma, alfa, mikro, epsilon dengan delta. Persentasenya di serum paling banyak itu adalah IgG karena dia yang banyak bertahan. Jadi kalau tergantung perlemahan penyakit kan, dia juga banyak yang tinggal sebagai pertahanan. Sedangkan IgM dan kalau IgA ini kan biasanya dia di permukaan ya, permukaan mukosa, saluran cerna seperti itu. Kemudian IgM itu biasanya meningkat hanya pada keadaan akut saja, hanya pada keadaan akut. Nanti pada saat akhirnya dia akan digantikan oleh IgG. Ada opsonisasi ya, kalau IgG opsonisasi itu proses kayak menarik sistem imun lain untuk membunuh antigen. Kemudian ada komplement sistem IgG dan IgM ada. Apakah bersifat transfer plasental? Hanya IgG. Jadi kekebalan yang bisa diturunkan dari ibu kepada bayinya adalah IgG, ya. Nah, untuk antibodi pengukurannya, nah jadi tadi ada positif negatif, misalnya pemeriksaan hamil tidak hamil, kemudian HBsAg positif atau tidak, kemudian antibodi terhadap COVID positif atau negatif ya. Jadi hanya di hasilnya itu hanya positif, negatif, reaktif atau non reaktif. Kemudian semi kuantitatif bisa bentuk pengenceran serum pakai titer ya, 1:10, 1:100, 1:640. Kemudian kuantitatif ya menggunakan beberapa sera baku kurva. Baku dicek dengan serum kontrol. Kemudian hasilnya diinterpolasi ke dalam kurva baku. Nah, biasanya itu ada kadarnya seperti 100 pikogram per mililiter, 2 mikroliter per mililiter. Ini adalah konsentrasi atau kadar ya. Jadi kita tahu kadarnya. Nah, itu kalau yang kuantitatif. Nah, kemudian jenis-jenis immunoassay. Sebenarnya ada banyak, tapi kita bagi saja beberapa. Jadi ada namanya immunoassay berlabel. Tidak berlabel ya. Ada uji presipitasi, aglutinasi, uji fiksasi komplement, uji netralisasi vaksin. Nah, kalau yang presipitasi ya seperti ini, ada aglutinasi, kemudian ada immunoassay berlabel. Ini biasanya kalau yang tidak berlabel itu bisa langsung dilihat. Bisa langsung dilihat ada gumpalan-gumpalan seperti ini, ada seperti berpasir-pasir. Sedangkan yang berlabel itu biasanya secara ikatannya itu kita tidak bisa lihat. Ya, kemudian tapi kita pakai label ya kayak ini. Ini ada pertemuan antara antigen dengan antibodi. Tapi di antibodi ini ada label enzim. Nah, label enzim ini
kalau ditambah dengan substrat, ya bisa menyebabkan sesuatu perubahan, misalnya perubahan warna. Nah, jadi makin banyak enzim yang terikat dengan antigen, makin besar juga perubahan warna. Nah, jadi label itu tidak cuma enzim ya, ada yang berlabel immunofluorescence, radioimmunoassay, enzim, dan seminiluminescent assay. Kemudian ada juga namanya lateral flow immunoassay, biasanya ini disebut juga dengan immunochromatografi. Bukan. Apa namanya itu? Lateral flow seperti pemeriksaan rapid, immunoelectrophoresis. Ini immunofluorescence, dia pakai fluorokrom. Ini yang direct ya, antigen, antibody dengan label. Kalau ini yang indirect, antigen, antibody, antibody kedua yang mengandung label. Lalu ini ada aglutinasi dan presipitasi. Nah, ini aglutinasi itu adalah pertemuan ini perkatan antara antigen dengan antibody langsung. Nah, ini kalau ini ada namanya soluble molekul kalau precipitation ya. Jadi dia saling berkaitan dengan antibody. Ya, ini contoh adalah immunochromatografi, lateral flow immunoassay. Ya, sama seperti kayak tes rapid atau tes spec. Nah, di sini sudah dipasang antibody terhadap ini lain. Kalau kita teteskan dia punya sampel, nah ya. Nah, ini adalah antibody terhadap ini anggaplah ini corona ya. Ini modelnya seperti virus corona. Di sini ada tes line itu dia antibody terhadap corona. Sedangkan ini antibody terhadap yang ada di sini. Nah, jadi kalau tidak ada virus, dia akan melewati tes line karena tidak ada yang mengikat di situ, tapi dia akan terikat di kontrol line. Makanya hasilnya cuma satu garis. Tapi kalau dia ada di sini virus, nah virus ini dia bisa berkaitan dengan antibody yang di sini. Antibody apakah itu? Antibody corona, dia akan mengalir. Nah, dia akan ada ikatan seperti ini. Ini yang di garis kontrol akan mengikat corona. Sementara corona ini sudah terikat memang dengan yang dari tadi di sini tempat sampel ya sudah ada perubahan. Jadi ada perubahan warna di dua warna. Di dua tempat jadi dua garis. Nah, ini prinsipnya kalau untuk tes lateral flow immunoassay. Mengapa kalau negatif itu cuma satu, sedangkan kalau positif dia dua, ya karena ada antibody spesifik terhadap virus yang akan dideteksi. Jadi kalau dia spesifik misalnya terhadap targetnya, dia akan mengikat, maka akan terjadi perubahan warna juga di sini. Begitu ya. Nah, ini ELISA, jenis-jenis ELISA. Ada ELISA ya. Jadi ELISA itu merupakan pemeriksaan immunoassay berlabel ya. Jadi mungkin sering sekali dengar namanya ELISA. Ya, tapi bukan nama cewek. Enzyme Link Immunosorbent Assay. Jadi pemeriksaan imun dengan menggunakan label enzim. Ya, jadi ada namanya direct ELISA, indirect, dan kompetitif. Nah, kalau direct ELISA, ini ada yang mau dideteksi yang merah ya, contohnya ini gambar, yang merah mau dideteksi. Kemudian dia akan menempel di dalam tabung. Lalu ditambahkan dengan antibody terhadap yang merah ini. Ya, antibodinya ini sudah ada labelnya, enzim. Nah, kalau dia menempel di sini, ya, kemudian kita tambahkan substrat. Nah, substrat itu sifatnya akan diubah oleh enzim, ya.
kebetulan yang nempel di sini cuma satu. Ya. Ada enzim yang tertempel di sini ditambah substrat, maka tadi yang cairan warna biru akan berubah menjadi kuning karena ada pengaruh dari enzim ini. Nah, dianggap kalau makin banyak antigen yang menempel di sini yang merah ini ya, maka makin banyak juga antibodi yang nempel, maka makin besar juga perubahan warna menjadi warna kuning. Jadi kadarnya ini yang titik merah ini akan berbanding lurus dengan perubahan warna. Nah, perubahan warna itu akan diukur dengan namanya kalau alat untuk mengukur perubahan warna, absorbannya ya. Nah, sama dengan juga yang sandwich. Sandwich ini kita taruh dulu antibodi A. Nah, dia anti terhadap yang antigen ini yang merah. Ya. Kemudian kita tambahkan dengan antibodi yang kedua yang berlabel, antibodi berlabel ya. Yang kebetulan dia juga berikatan dengan antigen itu. Jadi dua antigen, satu antigen pertama, yang kedua ini yang mengandung enzim, baru ditambah substrat. Ini namanya model sandwich. Jadi antigennya di tengah. Ya, itu yang indirect ELISA. Yang kompetitif dia ditaruh antibodi dulu. Kemudian disamakan bersamaan masuk antara sampel dengan antibodi yang berlabel enzim. Nah, jadi makin banyak yang berikatan dengan antibodinya, maka yang berikatan dengan antigen itu makin sedikit. Jadi dia justru berbanding terbalik. Kalau makin banyak dia punya kadar antigen, biasanya warnanya itu tidak terlalu ini. Tapi kalau makin banyak, makin sedikit kadar antigen, maka kadar antibodi yang terikat itu malah makin besar. Sehingga terjadi perubahan warna yang lebih mencolok. Itu ELISA. Nah, sekarang ada juga namanya imunoelektroforesis. Kalau elektroforesis itu prinsipnya adalah suatu zat ya yang mengandung berbagai macam protein diberi listrik. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, maka molekul-molekul protein yang terdapat dalam larutan tersebut akan terpisah sesuai dengan karakteristiknya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat berapa yang protein ini berapa, yang protein ini berapa. Nah, itu ya dia punya prinsip. Nah, sedangkan kalau imunoelektroforesis kita taruh di sini antibodinya. Kalau misalnya kita mencari antigen, ya kita jadikan protein itu suatu antigen, maka kita taruh antibodi terhadap protein tersebut di tiap-tiap garis seperti ini. Jadi di sini ditaruh sampel, ya kemudian di sini antibodinya. Nah, kemudian diberi aliran listrik ya, ini katod dan anod. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, jadi akan di sini akan ditaruh serum ya. Ya, sehingga nanti akan mengalir zat tersebut sesuai dengan antigen dan antibodi yang disimpan di situ, sehingga akan terjadi presipitasi sesuai dengan antibodinya. Nah, dari sini kita bisa lihat kadar protein apa yang tinggi, yang rendah, ya dari situ. Untuk titer, ya mungkin masih ada yang bingung apa itu titer. Jadi kalau 1:10, 1:10, satu serum, 10-nya itu pelarut. Kalau dia direaksikan masih positif, kita lanjut, tambah lagi 1:20. Dengan pengukuran ya, satu sampel 20 pelarut. Masih positif, kita tambah lagi. Sampai perbandingannya 1:40. Positif. Terus tambah lagi 1:80. Nah, yang ketiga ini yang C sudah negatif. Dia tidak ada lagi presipitasi. Maka yang C ini kita bilang dia punya titer itu 1:40. Ya. Kemudian ditambah lagi sampai titer
1640. Dua-duanya ini A dan B masih positif, masih ada presipitasi. Lanjut 1:2, 1280. Ternyata yang B sudah negatif. Maka titernya kita ini bilang yang B adalah 1:640. Jadi perbandingan antara sampel dengan pelarutnya, ya. Nah, makin banyak pelarut yang kita tambahkan di mana dia masih positif, berarti titernya tinggi. Ya, jadi seperti ini. Jadi berarti makin tinggi konsentrasi analit yang kita cari itu berada di dalam serum. Jadi ini yang paling tinggi A, karena dia sampai 1:1280 dia masih positif. Nah, dia nanti negatif diperbandingkan 1:2560. Ya. Tapi biasanya kalau di lab itu untuk yang pemeriksaan seperti ini, contohnya di pemeriksaan Widal ya, paling tinggi itu 1:320. Nah, jadi ini hanya contoh saja ya, untuk bagaimana itu menentukan titer. Nah, contoh pemeriksaan imunohematologi. Imunohematologi misalnya penentuan golongan darah ABO. Jadi kalau golongan darah A, dia punya antigen A, antigen di sel darah merah, dinamakan antigen A. Nah, sedangkan di plasmanya dia punya antibodi B. Jadi kalau A dengan B ketemu tidak akan terjadi penggumpalan, tidak akan terjadi reaksi kan? Makanya ini orang hidup. Ini antigennya A. Sedangkan di kelompok B, antigennya adalah B, tapi yang di serumnya ada anti A. Nah, ini antigennya. Sedangkan di kelompok AB, golongan darah AB, dia punya antigen A dan B, tapi dia tidak punya antibodi A maupun B. Ya. Sementara di golongan darah O, dia tidak punya antigen A maupun B, tapi dia punya antibodi A dan B. Nah, jadi kalau mau cari tahu golongan darah ya bisa dengan melihat antigen di grup A atau melihat antibodi di plasma. Jadi biasanya untuk pemeriksaan golongan darah, apalagi untuk transfusi, dua-duanya diperiksa, yang ada di eritrosit dan yang ada di plasma. Karena ada beberapa kasus golongan darahnya beda, golongan darah berdasarkan antigen itu berbeda dengan golongan darah berdasarkan antibodi. Itu namanya diskrepansi golongan darah. Misalnya dia tidak punya antigen O, ya, tapi yang ada di antibodinya itu misalnya cuma B, seolah-olah dia golongan darah A kalau dari antibodinya. Nah, itu namanya diskrepansi golongan darah ya. Nah, itu lain lagi ilmunya. Nah, itu tentang pemeriksaan immunoassay. Ini prinsip-prinsipnya ya. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan prinsip imunologi. Sekarang kita masuk tentang penyakit imun. Bagaimana sih pemeriksaan labnya? Ya, tidak semua itu menggunakan pemeriksaan immunoassay. Ya, jadi penyakit imun ya yang bermanifestasi itu bisa berupa defisiensi imun, seperti contohnya pasien HIV, lalu autoimun. Ya. Kemudian inflamasi, keganasan, dan alergi. Tapi saya tidak bahas semua. Kalau inflamasi dan keganasan itu mungkin ada pembahasan sendiri ya. Nah, untuk pemeriksaan screening, ya setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik, untuk lab itu screeningnya bisa dengan darah rutin. Kita lihat apakah ada limfopenia, neutropenia, atau leukositosis. Jadi kalau limfopenia itu karakteristik dari defisiensi imun. Bisa karena gangguan selular dan humoral. Sedangkan neutropenia itu bisa ditemukan pada primary phagocytic disorder dan gangguan neutrofil. Sedangkan leukositosis umumnya bisa infeksi, peradangan, ataupun keganasan. Nah, untuk kimia darah ini juga bisa jadi pemeriksaan screening.
Untuk pemeriksaan glukosa, ya panel DM ya, ada GDP, GD2PP, GDS ya untuk melihat ada tidak kemungkinan diabetes mellitus. Kemudian urea kreatinin untuk melihat fungsi ginjal, hipoalbuminemia untuk melihat adanya malnutrisi atau protein loss ya, misalnya pada penyakit sindrom nefritik, kemudian globulin untuk melihat adanya gamopati ya, kelainan imunoglobulin atau ada infeksi kronik. Nah, untuk urinalisis itu kita bisa melihat adanya proteinuria, kas atau silinder ya, atau ada sel-sel epitel yang ikut di dalam urin ya, bisa jadi karena nefritis. Nah, untuk pemeriksaan spesifik bisa dengan TB paru misalnya ya, sinus. Lalu untuk LED dan CRP untuk sebagai penanda inflamasi. Nah, kalau untuk pemeriksaan spesifik komponen imun itu bisa pemeriksaan IgG, IgM dan IgA ya, untuk melihat adanya defisiensi imun, defisiensi antibodi. Jadi kalau kita anggap pemeriksaannya orangnya misalnya ada defisiensi antibodi, nah kalau kita dia menderita penyakit tertentu, misalnya pemeriksaan IgG-nya kok tidak negatif terus, padahal ini sudah positif misalnya ya dari pemeriksaan mikrobiologinya. Nah, kalau IgG rendah bisa karena hipogammaglobulinemia. Sedangkan kalau dia sampai kurang dari 100 mg per desiliter, itu bisa disebut sebagai agammaglobulinemia. Nah, ini pentingnya. Ini biasanya kepada orang yang mengalami defisiensi imun. Kemudian ada juga namanya panhipoglobulinemia. Ya, semua yang ini kan IgG yang terbanyak ya, IgA, IgM dan IgG ini menurun dan ini merupakan dari ciri defisiensi imun. Ya, jadi ini lebih banyak kepada pemeriksaan yang defisiensi imun. Kemudian ada subkelas dari IgG dilakukan bila IgG borderline low ya, rendah dan atau ada kelemahan antibodi terhadap vaksin. Jadi setelah divaksin titer antibodinya kok masih rendah ya, bisa jadi karena ada gangguan ya di subkelas IgG. Kemudian ada subkelas IgA, tapi ini biasanya pemeriksaannya lain ya. Nah, untuk fungsi antibodi ya, selain dari kadar kita juga lihat apakah dia fungsinya bagus. Nah, biasanya responnya itu kita lihat dengan melihat responnya terhadap vaksinasi. Ya, vaksinasi apabila kadar IgG dan subkelas IgG subnormal, meskipun terjadi hipogammaglobulinemia, jadi walaupun dia menderita IgG itu rendah, tapi kalau fungsinya bagus tetap ada respon yang normal. Jadi berbeda itu fungsinya, berbeda juga kadarnya. Ya, walaupun bisa saling mempengaruhi. Ya, jadi yang terganggu adalah jumlahnya, bisa jadi karena adanya gangguan dari metabolisme globulin atau misalnya dia malnutrisi. Jadi secara respon fungsi dari IgG-nya itu normal atau subnormal, tapi dia punya jumlah itu rendah, makanya terjadi gangguan terhadap fungsi imun, bukan karena fungsinya tidak normal, tapi karena kadarnya yang terlalu rendah. Nah, untuk melihat respon vaksin itu ada dua jenis antigen ya, antigen protein dan antigen polisakarida. Biasanya kita kalau untuk antigen protein itu dari vaksin rutin, misalnya tetanus, difteri, ya, hepatitis, campak dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk antigen polisakarida, antigen di ini kan antigen di permukaan sel darah merah yang ABO itu merupakan antigen polisakarida. Ya, nah jadi bisa didapatkan dengan pemeriksaan golongan darah. Lalu respon terhadap vaksin, misalnya ya pneumococcus itu juga merupakan antigen polisakarida. Kadar spesifiknya itu
lebih dari 1,3 mikrogram per mililiter, itu indikasi normal respon terhadap antigen polisakarida. Sedangkan yang IgG spesifik 0,35 mikrogram, kalau kurang dari 0,35 dianggap tidak cukup untuk melindungi dari penyakit pneumokokus. Jadi ceritanya ini orangnya mau dites, dia punya kadar IgG spesifik terhadap pneumokokus. Pas dites, ya kadar IgG spesifik terhadap pneumokokus ini, ya misalnya 2,5. Ini kan sudah lebih besar dari 1,3. Dianggap bahwa responnya normal ya terhadap pneumokokus. Sedangkan pasien lain itu kadarnya misalnya cuma 0,1. Jadi kemungkinan ini ada kelainan respon imunologi terhadap antigen polisakarida ya. Jadi ada gangguan imun atau mungkin defisiensi imun yang menyebabkan dia tidak terlalu bagus responnya terhadap vaksinasi. Jadi ya dianggap bahwa fungsi antibodinya ini lagi bermasalah. Kemudian ada deteksi defek pada imunitas seluler. Nah, mungkin yang masih ingat bahwa yang imunitas seluler itu yang berperan adalah sel T. Ya, dapat terjadi pada anak di bawah 1 tahun yang mengalami imunodefisiensi primer, infeksi sitomegalovirus dan herpes perinatal. Ya, dapat menyebabkan imunodefisiensi sementara dan permanen. Sedangkan orang yang lebih tua, anak yang lebih tua dan dewasa itu terutama adalah penyebabnya adalah HIV, kemudian karena autoimun, terapi autoimun ya. Jadi terapi autoimun untuk menekan imunnya sehingga pasiennya justru mengalami defisiensi imun. Bisa juga karena keganasan dan transplantasi. Terapi keganasan dan transplantasi ya. Jadi kita masuk dulu ke HIV. Nah, kita lihat untuk HIV, ya mungkin saya tidak jelaskan gejala, tanda, kemudian patogenesisnya, saya anggap kita hanya melihat pemeriksaan labnya. Ya, jadi kalau sudah ada orang dengan tanda-tanda atau untuk screening, pasien masuk dengan gejala-gejala, ya selama ini kita di rumah sakit itu melakukan pemeriksaan dengan strateginya seperti ini, menggunakan tiga modalitas dengan pemeriksaan rapid antigen, ya rapid antigen HIV. Nah, pada tes pertama, kalau dia non reaktif, kita langsung bilang HIV negatif, ya non reaktif HIV negatif. Tapi kalau dia reaktif, tidak bisa kita langsung bilang positif, ya. Kita harus periksa dengan alat tes yang kedua. Kalau dia non reaktif, ulangi tes yang pertama dengan yang kedua. Kalau dia keduanya non reaktif, kita bisa bilang negatif. Tapi kalau keduanya reaktif atau salah satunya reaktif, lanjut yang ketiga. Begitu juga kalau dia reaktif ya, lanjut yang ketiga, dua-duanya reaktif. Lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kalau dia reaktif maka dia dinyatakan HIV positif. Langsung keluar HIV positif. Tiga-tiganya positif. Tapi kalau yang ketiga non reaktif, ini yang masalah. Kalau dia misalnya yang positif cuma yang pertama, kemudian dia masuk di kelompok berisiko, ya. Ya kita lihat risikonya. Kalau dia berisiko misalnya di kelompok PSK misalnya ya, kita masukkan dia di intermediate. Tapi kalau dia kelompoknya jarang sekali orang di situ yang HIV, kita bisa nyatakan dia negatif. Sedangkan kalau di sini dia 2 yang positif ya, mau 1, 2, 2, 3 dengan 1, 3, maka langsung dikategorikan dia indeterminate. Tidak bisa diputuskan dia ini positif atau negatif. Biasanya kita ulang lagi 1-3 bulan kemudian untuk menentukan apakah dia positif atau negatif. Ya, seperti itu. Jadi tidak segampang itu menentukan ini orang HIV positif atau negatif, karena itu merupakan suatu keputusan besar. Ya. Biasanya juga ada konseling dulu untuk menentukan, untuk memberitahukan bahwa Anda suspek ya,
menderita HIV. Apa langkah selanjutnya, itu semua pakai konseling. Nah, itu untuk menentukan diagnosis apakah seseorang menderita HIV atau tidak, ya. Di sini paham ya? Kalau saya masukkan di soal ujian, bisa ya? Nah, selain itu, ada juga namanya pemeriksaan viral load, menentukan jumlah virus dalam darah per mililiter darah dengan menggunakan PCR. Ya, ini untuk melihat replikasi virus. Nah, kalau di pedoman di Amerika itu dia mengusulkan pengobatannya itu apabila viral load itu lebih dari 1.000. 100.000. Nah, normalnya itu tidak terdeteksi kalau pemeriksaan viral load. Tidak ada, negatif. Sama sekali tidak terdeteksi. Nah, tapi kalau kurang dari 10.000 biasanya itu masih masuk kategori rendah. Nah, ada juga pemeriksaan CD4 dan CD8. Ya, mungkin masih ingat kuliah saya sebelumnya CD4 dan CD8 ya. Karena HIV itu dia menyerang sel T. Ya. Pertama ini T helper. Jadi CD4 itu dia menggambarkan T helper, sedangkan CD8 itu dia menggambarkan T sitolitik. Ya, jadi untuk T helper ini dia hasil pemeriksaannya bisa berupa nilai mutlak, berapa kadarnya, dan nilai persentase. Ya. Nah, kalau CD4-nya kurang dari 200 per mililiter, kemudian kerusakannya itu kurang dari kadarnya itu kurang dari 14%, maka dikatakan dia sudah mengalami kerusakan berat atau sudah mengalami sindrom defisiensi imun. Nah, ada juga pemeriksaan rasionya CD4 dan CD8 memberikan gambaran sistem imun. Jadi ini contohnya, CD4 absolut 7 sel per mikroliter, sedangkan persentasenya adalah 2%. Ini sudah ini ya, rendah sekali. Jadi dia ini sudah sangat kurang dia punya sel T helper. Jadi sudah masuk di fase AIDS. Harusnya tuh Kak Alfi, tapi absen dia tuh. Nah, kemudian setelah diterapi, ternyata di sini dia meningkat 344 ya, nilai absolutnya 344 sel, tadinya 7 ya, kemudian meningkat menjadi 344, lalu persentase 23%, masih lebih bagus dibanding yang 2%, ini pas habis terapi. Nah, jadi walaupun dia masih kurang, setidaknya masih lebih baik dibanding yang sebelumnya. Jadi pemeriksaannya itu bisa untuk evaluasi juga ya. Nah, sekarang ke autoimun. Ya, beberapa pemeriksaan lab, misalnya rheumatoid factor. Ya, rheumatoid factor itu antibodi yang bereaksi terhadap imunoglobulin G. Jadi imunoglobulin G pada manusia itu ada juga antibodi yang menyerangnya, namanya rheumatoid factor. Kalau pasiennya rheumatoid faktornya positif, kita anggap bahwa dia ini ada penyakit autoimun. Contohnya pada RA, rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome, dan SLE, itu bisa positif dia punya RF ya. Lalu ada namanya cyclic citrullinated peptide, merupakan antibodi terhadap citrullinated protein dan ditemukan pada RA, bisa juga pada lupus, TB dengan Sjogren syndrome. Lalu ada anates, merupakan antibodi yang menyerang inti sel, ana inti atau antigen perinuklear seperti DNA, kromatin, histon, dan protein ribonuklear. Ya, ini banyak didapatkan pada sel sistem sistemik lupus erythematosus atau SLE atau lupus. Kemudian sensitivitas dan spesisivitas. Kalau SLE paling bagus untuk sensitivitasnya itu anates. Artinya lebih dari 90% orang dengan SLE itu akan positif ananya. Jadi masih ada sekitar kurang dari 5% ya
masih ada yang negatif. Kemudian spesifisitasnya paling bagus dengan dsDNA. Kalau orang yang ada gejala SLE, dia positif dsDNA, kemungkinan 95% dia memang SLE. Ya. Nah, tapi kalau dikombinasi ya mungkin ini yang lebih bagus, ANA. Tapi biasanya pemeriksaannya di panel ANA tes dengan dsDNA tes agar sensi spesiesnya meningkat ya. Ada juga dengan pemeriksaan ini ya Smith antigen nuklear ribonuklear. Kemudian RA paling bagus dengan anates. Begitupun skleroderma, Sjogren, dan poliomyelitis, dermatitis. Nah, kita lanjut ke SLE. Apa yang diperiksa kalau SLE? Ya kalau di hematologi kita bisa dapatkan dia anemia, leukopenia dan limfopenia walaupun tidak selalu ya. Kemudian ada namanya pemeriksaan sel LE. Ya, pemeriksaan sel LE ini kita melihat neutrofil yang menelan nukleus lain, nukleus sel lain yang diliputi oleh antibodi. Jadi ini gambarnya deh. Ini adalah neutrofil, tapi dia menelan suatu benda namanya LE bodies. Ya, dia telan sehingga intinya akan terdorong ke samping jadi kayak kondek begini. Normalnya dia begini. Tapi karena dia memang tugasnya kan memfagosit. Salah satu tugasnya adalah memfagosit ya karena dia ini dianggap sel yang sudah harus dihancurkan, dia ikut menelan. Dia menelan sel tersebut sehingga intinya akan terdorong keluar. Nah, inilah yang disebut dengan sel LE. Lalu untuk Pak melihat adanya overreaktif dari sel B itu bisa dilihat dengan pemeriksaan CD5 tapi ini jarang. Lalu anates positif ya. Ingat anates itu apa? Merupakan antibodi yang melawan inti sel. Jadi anti nuklear antibody. Kemudian anti dsDNA, anti double stranded DNA. Jadi ini juga dia antibodi yang melawan yang mengikat DNA double stranded. Lalu ada namanya antihiston. Histon ini merupakan komponen utama dari kromatin, ya, bagian dari inti sel juga. Lalu ada anti DNP, deoksiribonuklein. Ada juga namanya anti Smith. Ya, ada juga namanya SSARO dan SSBLA. Merupakan bagian dari extractable nuclear antigen. Dia bisa didapatkan pada 25-40% pasien SLE. Ya, kemudian ada juga anti NRNP yang sama juga. Nah, itu SLE. Biasanya untuk pemeriksaan SLE itu sudah ada panelnya. Jadi tinggal diambil darahnya, kemudian dites anatesnya, kemudian sudah ada anti DSNA-nya, kemudian sudah ada juga anti Smith-nya. Nah, kemudian rheumatoid arthritis, ya, penyakit autoimun sistemik yang melibatkan membran sinofil dari sendi. Nah, RF ini merupakan teman utama, ya, pada RA, autoantibody yang dapat ditemukan pada rheumatoid arthritis antara lain ANA, anti-kolagen antibody dan antibody protein filamen sitoskeleton. Ya, terbentuknya kompleks imun ya antara antibody ini dengan autoantigen itu akan mengaktifkan komplement, di mana komplement ini akan berkontribusi juga pada patogenesis sehingga pasiennya mengeluh nyeri pada sendi-sendi. Nah, kerusakan sendi ini bisa disebabkan sel inflamasi, misalnya neutrofil dan makrofag. Dan kebanyakan itu mengalami peningkatan LED dan CRP. Nah, ini di sini dilihat ya bahwa self antigen di manusia, ya, IgG yang beredar sekitar 70% itu di darah manusia. Nah, ternyata dia dianggap self antigen diserang oleh sistem imun. Sistem imun ini membentuk antibodi, ya, dia sel B kan tugasnya membentuk antibodi ya. Nah, dia dikenali sebagai antigen, padahal ini diri sendiri, itulah namanya dibilang autoimun. Jadi sel B ini dia
mengenali ini sebagai suatu antigen yang harus dilawan sehingga membentuk sel plasma dan mengeluarkan anti-IgG. Dia bikin musuh antibodi terhadap immunoglobulin G. Ya, nah inilah yang disebut dengan rheumatoid factor. Ya. Sebenarnya eksfoliasi itu anti-IgG ini biasanya berupa IgM. Jadi IgM anti-IgG. berarti kayak Nah, jadi kompleksnya ini dia akan berkaitan nanti. Jadi IgG ini akan diserang oleh IgM yang dibentuk oleh sel plasma ini membentuk satu kompleks ya. Nah, kompleksnya ini akan mengaktifkan komplement. Nah, komplement ini akan mengaktifkan sitokin inflamasi menyebabkan berbagai kerusakan ya. Ada inflamasi, kemudian kerusakan dari kartilago dan kerusakan dari tulang. Nah, ini patogenesisnya secara umum pada rheumatoid arthritis. Nah, untuk panel pemeriksaan untuk penyakit autoimun. Nah, jadi secara umum kalau ada seseorang dicurigai lupus kah atau penyakit autoimun ya yang masih belum jelas, kita tes dulu ANA tesnya, anti-nucleus antibody. Kalau negatif, kemungkinannya kecil dia penyakit autoimun. Tapi kalau dia positif, kita lanjut dulu. Ya, ada pemeriksaan kromatin, dsDNA, RNP, Smith, ya, antibody itu. Kalau dia positif, kita lihat dia punya kemungkinan bisa jadi juga connective tissue disease, ya. Nah, di sini kita lihat ada high specificity, jadi di lupus bisa jadi juga penyakit autoimun lain. Kalau dia negatif, kita bisa lanjut pemeriksaannya ini J1, SSA dan SSB. SS itu Sjogren ya. Kalau dia positif, bisa jadi dia Sjogren atau systemic sclerosis atau polymyositis. Nah, kalau SSA dan SSB positif, kemungkinannya adalah Sjogren syndrome. Kalau dia SCL70, kemungkinan systemic sclerosis. Kalau dia J1, kemungkinan polymyositis. Kemudian kalau negatif di sini kita lanjut dengan centromer B dan ribosomal P antibodies. Kalau dia positif bisa jadi CREST syndrome ataupun neuropsychiatric dari SLE. Kalau negatif, no evidence of rheumatic disease shown by unlab test. Jadi ini pemeriksaannya sangat kompleks dan biasanya juga mahal karena tidak jarang, kalau di rumah sakit Indonesia itu masih jarang ya. Sedangkan Ana sendiri kalau di rumah sakit Anu Tapura itu belum ada. Biasanya di Prodi ya kali ada. Kalau di rumah sakit umum di Kota Palu itu masih jarang. Atau saya belum ada, nanti di lab swasta biasanya ada. Apalagi yang ini, tapi biasanya itu sudah satu panel, sudah ada anatesnya, sudah ada dsDNA, ada Smith juga. Macam-macam yang sudah ada satu panel seperti itu. Jadi dokternya bisa langsung menilai kira-kira ini atau imun apa, ya. Karena ternyata satu antibodi kan bisa muncul di beberapa penyakit ya. Tidak hanya langsung spesifik, oh ini pasti lupus ya. Bisa saja dia muncul di penyakit lain. Ya, alergi, pemeriksaan untuk alergi. Jadi alergi merupakan reaksi peradangan berlebihan sebagai respon kekebalan tubuh terhadap suatu alergen. Klinisnya bermacam-macam ya, bisa gatal, mata merah, batuk, pilek, dan lain-lain. Nah, ada namanya IgA ya, itu selain imunitas untuk melawan parasit yang besar, dia juga berperan di respon terhadap alergen. Ya, jadi pada individu yang mengalami alergi, kadar IgA dalam darahnya itu akan meningkat ya, dan bisa diukur dalam secara jumlah total atau secara spesifik ya. Jadi ada yang spesifik. Nah, ya di gambar ini ada dia punya bagaimana sih itu alergen bisa memacu munculnya IgA. Nah, ini alergen. Kemudian kebetulan ini masuk di RW ya, epitel
jalan nafas paru-paru. Lalu ada namanya dendritic cell. Dendritic cell ini dia akan membawa alergen sebagai antigen, ya. Nah, tidak tiap orang kan alergi terhadap ini, tapi dia sensitif terhadap alergen, sehingga dia dibawa ke limfonod. Limfonod dia diolah oleh sel T, lalu sel T mengaktifkan sel B. Sel B inilah yang akan menghasilkan IgA. Nah, selain itu akan lahir pula namanya sel memori yang akan menyebabkan dia akan naik setiap ada alergen itu tersebut muncul, ya. Ini perannya. Kalau ada lagi masuk, terus IgA akan berkaitan dengan mast cell, ya. Nah, sel-sel inilah yang akan menyebabkan terjadinya manifestasi klinis, ya. Peradangan-peradangan yang menyebabkan orang mengalami reaksi alergi. Selain itu ada juga pengaktifan dari T helper 2 itu akan mengaktifkan berbagai interleukin, ya. Ini efeknya. Nah, selain itu juga ada peningkatan dari eosinofil. Nah, di eosinofil itu perannya seperti ini. Jadi ada antigen, ya, di saluran nafas mengaktifkan T helper 2, melepaskan sitokin, interleukin 4 dan interleukin 13. Terus ada mast cell tadi, ya. Mast cell juga akan menyebabkan perangsangan kepada sumsum tulang untuk menghasilkan eosinofil. Eosinofil ini akan berproliferasi menuju ke tempat terjadinya alergen itu, ke tempat adanya alergen, nanti dia akan bereaksi. Dia akan melawan antigen tersebut. Pemeriksaannya antara lain dengan pemeriksaan hematologi, ya. Hematologi, kita lihat kalau ada peningkatan eosinofil, ya bisa jadi memang ada alergi. Terus pemeriksaan IgA total, ya. Kalau ada pemeriksaan peningkatannya, kemungkinan bisa karena alergi, ya. Lalu ada pemeriksaan IgA spesifik. Dia IgA spesifik terhadap, misalnya beda itu IgA-nya kalau dia alergi terhadap debu, beda itu IgA spesifik terhadap udang. Ya, terus ada namanya uji tusuk skin prick test, uji suntik intradermal dan uji tempel. Tapi biasanya dilakukan di bagian kulit. Mereka sudah punya berbagai macam alergen yang akan ditusukkan di kulit. Kalau dia alergi terhadap zat tersebut, maka akan terjadi reaksi. Jadi bisa ditahu dia alergi apa. Nah, ini contoh pemeriksaan IgA yang spesifik. Jadi ada yang alergi misalnya dengan susu sapi. Diperiksa IgA-nya, di sini tidak ada peningkatan. Ini hasil pemeriksaannya, ada pemeriksaan shellfish itu kerang, codfish, ikan kod, tuna, salmon, crab, shrimp, sampai coklat, ya. Ternyata hasil pemeriksaannya yang paling tinggi itu dia IgA meningkat, IgA terhadap lobster, kemudian terhadap kepiting, kemudian terhadap kerang, lalu ada juga ayam sedikit. Nah, ternyata dia kebanyakan alergi terhadap seafood, ya. Udang juga sedikit ini ada. Nah, jadi bisa diketahui bahwa memang ini pasien ini dia alergi bisa terhadap lobster, kemudian kepiting, udang, kerang, dan sedikit ada peningkatan sedikit IgA terhadap ayam. Nah, jadi dia bisa menghindari makanan tersebut untuk menghindari alergi. Oke. Itu saja. Terima kasih. Ada yang mau bertanya, Dek? 100 orang. 100 orang kah memang? Gimana orang Zoom-nya maksimal 100? Halo, sudah tidur semua ini? Permisi, dokter. Untuk linknya ini, untuk satu angkatan kita ada 164 dok, tapi link ini Zoom-nya hanya kapasitas limitnya itu hanya 100 orang dok.
mau masuknya, Dok. Jadi ini limit, limited sampai 100 saja. Tidak ada yang unlimited. Nanti lain kali minta dengan akademik. Linknya ini link dari fakultas atau apa ini? Permisi, Dok, untuk linknya ini link dari bukan dari fakultas, Dok, tapi link dari teman saya, Dok. Iya, nanti minta sama fakultas ya. Kalau tidak hubungi saya kalau memang tidak dapat. Nanti saya mintakan. Saya kira kamu dikasih deh. Aduh, maafkan. Ya nanti kalau begitu share saja ya sama temanmu karena sudah ngos-ngosan saya baca ini. Mudah-mudahan kamu semua dengar di tadi. Oke. Jadi ada yang mau ditanya, Dek? Jadi materi imun itu memang agak berat ya. Perlu daya hayal tingkat tinggi. Tapi insya Allah berguna di masa depan. Amin. Coba buka kameramu, Dek. Masih on kah kamu orang ini? Jangan cuma ujung kepalanya yang kelihatan, mukamu juga, Dek. Kasih turun sedikit kameramu. Ya begitu. Oke, mudah-mudahan tadi saya cuap-cuap didengar ya, walaupun tidak semua. Pekan depan ujian ya, belum bikin soal. Iya, sudah ujian pekan depan. Masih, Dokter? Iya, Dok. Oke, belajar baik-baik ya. Mudah-mudahan nilainya bagus. Blok apa namanya nih? Blok hematologi atau blok imun? Iya, Dokter, hematologi dan imunologi. Imunohematologi begitu ya. Oke, ya kalau tidak ada yang mau bertanya mungkin saya akhiri saja ya, supaya kamu orang belajar segera. Ya, kalau begitu saya cukupkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas kehadiran kalian. Waalaikumsalam. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi satu orang wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. WA